Permisi. Iya, silakan Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Bu Rina ya Bu ya? Iya benar Oke. dok, saya dengan Ibu Rina. Perkenalkan, saya Dr. Joni, konselor genetik yang akan membantu Ibu pagi ini ya. Sebelumnya saya izin tanya identitas dasar dulu. Iya, Bu Rina usianya berapa dan tempat tinggalnya di mana ya Bu? saya usia 25 tahun dok, dari Semarang. Oke. Jadi ini saya sudah membaca surat rujukan dari dokter anaknya. Saya izin konfirmasi dulu ya Bu ya. Iya. Jadi Ibu ini datang ke saya dari dokter anaknya karena ingin konsultasi untuk anak Ibu, anak laki-laki Ibu yang bernama Arya, berusia 6 tahun dengan indikasi maple syrup urine disease, ya Bu ya? Iya, Oke, baik. Sebelumnya saya ingin tanya dulu ya Bu ya, Ibu kira-kira tahu nggak ya Bu tujuan dokter anaknya merujuk Ibu ke saya sebagai konselor genetik? iya dok. Jadi dokter anaknya itu bilang Arya ini dirujuk untuk melakukan pemeriksaan genetik karena maple syrup disease-nya itu dok. Jadi dari dokter anak juga menyarankan saya untuk datang ke konselor genetik untuk melakukan konseling terkait pemeriksaan genetik yang diperlukan untuk anak saya itu apa gitu dok. Oke, baik. Izin saya tanya-tanya tentang riwayat penyakit Arya dahulu ya. Boleh diceritakan Ibu bagaimana awalnya Arya dicurigai menderita maple syrup urine disease ini? Jadi ini dok, Arya itu sejak usia 1 tahun itu dia berat badannya sulit naik. Padahal kami itu sudah memberikan makanan yang cukup. Bahkan saya selalu kasih daging-dagingan, ikan, terus ayam, telur setiap hari itu selalu ada di menu porsi makannya dok. Tapi beratnya tetap sulit naik. Bahkan Arya juga ada keterlambatan di perkembangannya dok. Jadi saya juga pernah membawa Arya itu terapi untuk motorik dan juga bahasanya. Kalau sekarang sih untungnya motoriknya perkembangannya udah lebih baik dok, dan dia udah bisa beberapa kata. Cuma memang untuk kemampuan berpikir dan perkembangannya itu masih di bawah rata-rata anak seusianya. Jadi sampai sekarang belum kami sekolahkan dok. Nah kebetulan anak saya si Arya ini juga pernah dirawat di ruang ICU anak dok 2 kali saat usia 2 tahun dan 4 tahun. Waktu itu kenapa ya Bu ya dirawat di ruang intensif Aryanya? Jadi waktu itu anak saya dirawat di ICU anak, kata dokternya itu diagnosisnya ensefalopati dok. Jadi anak saya itu tidak sadar dan juga kejang-kejang saat di ICU. Nah kebetulan anak saya tuh juga waktu kecil kan sering saya bersihkan telinganya ya dok ya. Nah kalau misalkan saya cium itu baunya tuh manis gitu dok. Tapi saya nggak sempat menghiraukan itu karena saya pikir tidak ada masalah. Setelah itu saya coba bawa ke dokter THT. Nah dari dokter THT-nya ini yang akhirnya anak saya itu dirujuk ke spesialis anak endokrin karena curiga ada penyakit maple syrup itu dok. Soalnya katanya bau telinganya itu khas sekali. Baik Bu, sebelumnya Arya sudah melakukan pemeriksaan lab atau pemeriksaan apa saja yang untuk mengkonfirmasi MSUD-nya? Jadi ini dok hasil MRI-nya. Oke, izin saya lihat Iya. ya. Oke, jadi ini memang ada edema intramielinik pada substansia alba otak ya waktu itu yang menyebabkan dokter anaknya mencurigai ke arah MSUD. Baik Bu, jadi saya izin konfirmasi ya tentang riwayat kehamilan dan kelahiran Arya waktu itu. Waktu dulu pas Ibu hamil Arya itu usia kehamilan berapa? Kemudian apakah ada masalah atau komplikasi pada saat hamil Arya? Dan apakah Ibu ada konsumsi obat-obatan rutin terutama saat trimester pertama? Waktu hamil Arya itu saya usianya 19 tahun dok. Seingat saya sih selama kehamilan tidak ada masalah yang gimana-gimana ya dok. Kebetulan kalau untuk minum obat itu saya hanya konsumsi yang diberikan dari dokternya aja. Saya nggak pernah konsumsi obat selain yang dari resep dokter dok. Soalnya saya benar-benar menjaga kehamilan saya saat itu. Waktu itu Arya lahirnya normal ya Bu ya atau sesar? Terus waktu itu Ibu ingat gak ya Bu kira-kira berat badan lahir Arya berapa dan apakah ada komplikasi setelah melahirkan Arya? Untuk lahirnya itu Arya di usia 37 minggu dok. Dan untuk berat badannya tuh normal kok dok, 2700 gram. Saat itu setelah lahir juga anak saya nggak ada masalah kok dok, tidak ada komplikasi apapun. Dan dia juga bisa langsung dirawat gabung sama saya. Waktu itu kami di rumah sakit sekitar 2 harian.
Baik, saya izin tanya riwayat sisa keluarga ibu dan bapak ya untuk mendapat gambaran bagaimana pola penurunan genetik pada Arya ya. Iya. Baik, terima kasih ya Bu ya untuk data-data yang Ibu telah berikan. Jadi dari hasil wawancara tadi, memang Arya ini memang menunjukkan beberapa tanda atau gejala dari MSUD seperti gangguan perkembangan, kemudian juga tubuhnya kurus atau berat badan sulit naik, kemudian juga disabilitas intelektual, dan juga yang seperti Ibu sebutkan tadi ada bau telinga yang khas ya, seperti bau sirup maple. Nah, jadi saya ingin menjelaskan dahulu ya Bu ya, secara sekilas apa itu MSUD. Jadi MSUD adalah suatu kondisi genetik di mana ada gangguan pada enzim yang fungsinya untuk memecah 3 asam amino utama dalam tubuh, yaitu isoleusin, leusin, dan juga valin. Pada penderita MSUD, karena ada masalah pada enzim ini, ketiga asam amino ini tidak dapat dipecah. Akhirnya asam amino tersebut bisa menumpuk dalam tubuh, dan kalau misalnya pada kadar yang tinggi bisa menjadi toksik bagi tubuh dan menyebabkan gejala-gejala yang seperti yang muncul pada Arya. Nah, jadi penyebab MSUD itu sendiri adalah karena adanya variasi atau masalah pada gen yang mengatur fungsi enzim yang memecah 3 asam amino tersebut. Nah, gen yang terlibat itu ada 3, yaitu BCK-DHA, BCK-DHB, dan juga DBT. Untuk memastikan diagnosis MSUD, kita menyarankan untuk melakukan pemeriksaan pada ketiga gen ini dengan teknik whole exome sequencing. Oh begitu ya dok, berarti anak saya perlu dicek untuk ketiga gen tersebut ya dok? Betul Bu, jadi memang perlu diperiksa ketiga gen tersebut karena proporsi keterlibatan 3 gen tersebut itu hampir sama, yaitu BCK-DHA itu sebanyak 45%, kemudian BCK-DHB sebanyak sekitar 30%, dan juga DBT sekitar 20%. Jadi alangkah baiknya, idealnya kita langsung melakukan pemeriksaan pada 3 gen tersebut agar kita langsung tahu nih penyebab mutasi atau penyebab MSUD pada Arya itu apa. Namun juga perlu saya tekankan kalau pemeriksaan ketiga gen tersebut dengan teknik whole exome sequencing juga punya tingkat keakuratan sebesar 80-92%. Jadi kalau misalnya nanti hasilnya negatif, ini belum tentu menyingkirkan kemungkinan MSUD. Mungkin saja kita perlu melakukan pemeriksaan genetik lain, yaitu dengan pemeriksaan seperti teknik microarray. Kalau untuk prosedur pemeriksaan dan biayanya bagaimana ya dok? Prosedurnya hampir sama seperti pemeriksaan lab pada umumnya ya Bu ya. Jadi nanti akan diambil darah dari Arya, itu biasanya diambil di bagian lengan. Kemudian juga tidak perlu dilakukan puasa dulu. Untuk biayanya nanti mungkin izin Ibu konfirmasi ke bagian kasir ya untuk memastikan lebih lanjut tentang biayanya. Baik dok, nanti saya akan tanyakan ke kasir dulu ya dok untuk biayanya, dan setelah itu mungkin saya mau diskusikan dulu dok dengan suami saya di rumah, karena untuk biayanya ini kan mau kami sesuaikan dulu dok dengan budget kami. Nanti apabila sudah ada keputusan, saya akan menghubungi dokter kembali ya. Baik Bu, jadi sejauh ini dari penjelasan saya tentang pemeriksaan genetik dan juga kondisi Arya, apakah ada yang masih mau ditanyakan lagi? Enggak sih dok, sudah cukup jelas. Nanti kami kabari kembali ya dok. Iya baik, jadi kita akhiri dulu ya Bu ya sesi konseling kali ini. Nanti sampai ketemu lagi di sesi konseling post testing kalau memang Arya jadi melakukan pemeriksaan genetik dan juga hasil genetiknya sudah keluar. Sampai ketemu lagi ya Bu ya, semoga sehat selalu Ibu. Ya, terima kasih ya dok ya. Sama-sama. Sampai jumpa lagi. Selamat siang Ibu, silakan duduk. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, dan Arya? Semoga sehat ya. Ya, terima kasih dok, kami semua kabarnya baik dok. Baik Ibu, kita bertemu lagi ya pada siang hari ini di sesi post test seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi Arya sudah dilakukan pemeriksaan gen sequencing, kemudian hasilnya sudah keluar Ibu. Dan ini untuk hasilnya ya. Oh iya. Hasilnya bagaimana ya dok? Bisa minta tolong dijelaskan? Berdasarkan anamnesis yang telah dilakukan pada pemeriksaan sebelumnya, Arya menunjukkan beberapa gejala MSUD. Jadi untuk mengkonfirmasi dan menegakkan diagnosis, maka kita lakukan pemeriksaan gen sequencing pada 3 gen yang paling sering menyebabkan MSUD, yaitu BCK-DHA, BCK-DHB, dan DBT.
berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata hasilnya memang betul ada varian pada gen BCK-DHA pada Arya sehingga menyebabkan Arya mengalami MSUD. Baik, jadi untuk MSUD ini adalah kondisi di mana terjadi kekurangan enzim alpha-ketoaksid dehidrogenase di mana fungsi enzim ini adalah untuk memisah asam amino leucin, isoleucin, dan valin. Dan ketiga asam amino ini biasa kita temukan pada makanan yang dikonsumsi sehari-hari seperti daging, telur, kemudian kacang-kacangan. Nah, pada kondisi kekurangan enzim tersebut, maka pemecahannya tidak terjadi secara sempurna dan ketika terjadi penumpukan asam amino leucin, isoleucin, dan valin di dalam tubuh dengan kadar yang tinggi, maka akan menyebabkan toksik pada tubuh. Dan ketika kadarnya terlalu tinggi, maka akan menimbulkan gejala-gejala seperti yang terjadi pada Arya. Dan pada kondisi stres berat atau infeksi, maka akan menyebabkan ensefalopati. Bisa terjadi kejang, penurunan kesadaran, dan kondisi lainnya. Nah, kemudian MSUD ini memiliki tingkatan yang berbeda-beda dari yang ringan, sedang, hingga berat. Selain untuk memastikan bahwa Arya ini MSUD, ada manfaat lain nggak dok dalam pemeriksaan gen ini? Baik Ibu, jadi selain untuk menentukan diagnosis apakah Arya ini betul menderita MSUD atau tidak, juga untuk menjadi dasar family planning apabila suatu hari nanti Bapak dan Ibu berencana ingin mempunyai anak lagi, seperti itu. Iya dok, sebetulnya saya dan suami juga berencana ingin punya anak lagi. Kira-kira gimana ya dok untuk resiko kehamilan berikutnya? Baik Bapak Ibu, jadi untuk pola penurunan pada MSUD ini dia adalah autosomal resesif, jadi diperlukan pewarisan dua salinan variasi gen dari ayah dan ibu sehingga Arya menderita MSUD. Nah, karena diagnosisnya ini sudah tegak ya bahwa Arya menderita MSUD, maka Bapak dan Ibu ini adalah carrier atau pembawa variasi gen BCK-DHA yang terlibat dalam MSUD. Nah, karena Bapak Ibu ini adalah carrier, maka Bapak dan Ibu hanya membawa sifat namun tidak memunculkan gejala, seperti itu. Mengenai resiko pada pewarisan di kehamilan selanjutnya yaitu sebagai berikut ya. Jadi untuk 25% nanti bisa mengalami MSUD, untuk 50%-nya sebagai carrier atau pembawa gen MSUD. Kemudian yang 25% tidak mengalami MSUD atau normal. Jadi apakah sebaiknya saya dan suami juga perlu dicek gennya juga seperti Arya ya dok? Betul Bapak dan Ibu, jadi sebaiknya Bapak Ibu juga dilakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah terdapat varian atau tidak pada Bapak dan Ibu sehingga apabila suatu saat nanti merencanakan punya anak lagi bisa dijadikan bahan pertimbangan seperti itu. Namun apakah Bapak dan Ibu akan melakukan tes atau tidak, keputusannya saya kembalikan kepada Bapak dan Ibu ya. Mungkin nanti akan kami diskusikan lagi ya dok ya lebih lanjut karena finansial kami juga terbatas, soalnya harganya cukup mahal ya dok untuk pemeriksaan gennya. Yang penting Arya sudah dilakukan pemeriksaan dan kita sudah tahu hasilnya. Silakan Bapak dan Ibu jika ingin dilakukan diskusi terlebih dahulu, silakan hubungi kami apabila suatu saat ingin melakukan pemeriksaan. Kalau suatu saat anak saya punya anak, apakah nanti keturunannya akan mengalami hal yang sama dok? Karena MSUD ini pola penurunannya adalah autosomal resesif, maka jika suatu saat Arya menikah dengan orang yang tidak membawa gen MSUD, maka kemungkinan besar anaknya hanya sebagai carrier ibu. Kemudian Arya ini kan sekarang umurnya masih 6 tahun, masa depannya juga masih panjang dan untuk sampai usia dia menikah itu masih jauh. Jadi alangkah lebih baik jika kita saat ini sama-sama fokus ke pengobatannya Arya, kita obati terlebih dahulu keluhannya selama ini. Harapannya Arya juga nanti tumbuh kembangnya akan baik, kemudian dia juga akan menjadi lebih sehat. Betul juga ya dok ya, memang sebaiknya kami fokus di pengobatan Arya dulu. Oh ya dok, saya mau tanya juga, kalau penyakit Arya ini apakah bisa disembuhkan ya dok? Jadi MSUD ini tidak bisa sembuh secara total ya Bu ya, karena dia merupakan penyakit genetik. Jadi yang dapat dilakukan adalah kita mengelola penyakit itu dengan baik. Caranya yaitu dengan membatasi makanan yang
mengandung protein tinggi. Kemudian pada pasien dengan MSUD juga harus menjalani diet rendah asam amino seumur hidup. Jadi nanti Arya akan dilakukan pengawasan ketat oleh dokter spesialis anak, kemudian ahli gizi, juga perlu kerjasama dengan orang tua seperti itu. Dan setelah ini pemeriksaan gen frekuensi yang telah ada akan kami serahkan juga kepada dokter spesialis anaknya agar nanti dapat dilakukan tata laksana lanjut sebagaimana mestinya. Oh ya, perlu pemeriksaan lain lagi tidak ya dok? Baik, mungkin diperlukan pemeriksaan lain ya Bu ya, seperti pemeriksaan BCAA, kemudian pemeriksaan kadar alloisoleucin, kemudian pemeriksaan kadar BCKA di urin dan pemeriksaan kadar keton untuk menentukan berapa atau derajat keparahan MSUD pada Arya. Namun keputusan pemeriksaan ini nanti kami kembalikan lagi ke dokter spesialis anak yang merawat ya Bu ya. Baik dok. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bu? Sejauh ini tidak ada dok, penjelasannya sudah cukup jelas dan kami juga sudah mengerti. Nanti apabila suatu hari ada yang ingin saya tanyakan, mungkin saya hubungi kembali ya dok. Baik Ibu, silakan menghubungi kami kembali bila suatu saat nanti perlu bantuan. Semoga sehat selalu ya Bu ya. Terima kasih dok. Baik, sama-sama. Selamat siang. Siang.